Kali ini kita akan melihat timeline dari akhir zaman. Saat ini kita berada di masa kasih karunia, masa di mana kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Setelah itu akan ada pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Alkitab menyebutnya anak terang dan anak gelap. Peristiwa pemisahan ini juga menjadi tanda berakhirnya dari masa karunia dan mengawali sebuah masa baru. Peristiwa ini disebut pengangkatan gereja atau rapture. Orang percaya akan diangkat dan mendapatkan tubuh kemuliaan, lalu bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan peristiwa perkawinan anak domba, Kristus sebagai mempelai pria dan gereja yang diangkat sebagai mempelai perempuan. Setelah itu, orang percaya akan bersama-sama dengan Kristus selamanya dan mempersiapkan diri untuk memerintah bersama Kristus di masa selanjutnya. Tetapi, orang yang tertinggal dari pengangkatan atau orang-orang yang tidak percaya akan mengalami sebuah masa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Masa ini disebut sebagai masa paling kelam sepanjang sejarah dunia. Masa ini disebut sebagai masa kesusahan besar. Peristiwa ini akan berlangsung selama 7 tahun. Setelah peristiwa pengangkatan terjadi dalam sekejap mata, akan ada seorang yang muncul untuk menyatukan seluruh dunia. Dia disebut sebagai manusia durhaka atau antikris. Antikris akan menguasai segala aspek kehidupan, dari politik, keuangan, makanan, dan segala hal. Bahkan segala bangsa akan tunduk kepada dia. Dia akan muncul sebagai penyelamat palsu dan mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Selain itu, murka Allah pada dunia ini akan berlangsung di masa ini, mulai dari 7 meterai, 7 sangkakala, sampai 7 cawan murka Allah. Siksaan yang dahsyat akan membuat orang-orang semakin menghujat Allah dan membuat mereka merasa bahwa kematian adalah jalan yang lebih baik. Dan siksaan itu akan semakin memburuk sampai pada puncaknya. Antikris menghujat nama Allah dengan menyatakan dirinya sebagai Allah, dan semua orang wajib untuk menyembahnya dan memakai tanda di dahi atau tangan kanan mereka. Bagi mereka yang tidak memakainya, mereka tidak akan bisa membeli ataupun menjual. Lalu Antikris akan mengumpulkan raja-raja di bumi untuk perang besar melawan Israel, dan perang tersebut bernama Perang Harmagedon. Tetapi di akhir masa kesusahan besar, Kristus akan datang dengan penuh kemuliaan dari awan-awan bersama orang-orang kudusnya dan mengalahkan Antikris dan melemparkannya ke lautan api. Setelah itu, Kristus memulai kerajaan damai dan aman di bumi yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Di sini tidak akan ada sakit penyakit, tidak ada kejahatan, dan Kristus akan memerintah dengan gada besi bersama orang-orang kudusnya. Tetapi di akhir dari masa 1000 tahun, Tuhan akan melepas iblis lagi, dan iblis akan menyesatkan banyak orang untuk berperang melawan Allah untuk yang terakhir kalinya. Dan terjadilah perang Gog dan Magog, perang terbesar yang pernah ada di bumi. Tetapi tentunya Allah mengalahkan mereka semua, lalu melemparkan setan dan pengikutnya ke lautan api. Lalu Allah membangkitkan semua orang mati dari segala zaman, dan dimulailah pengadilan tahta putih yang terakhir. Dan sebagian akan mengalami kematian yang kedua, dan sebagian akan menerima hidup yang kekal. Dan Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, beserta Yerusalem baru. Dan disitulah kita akan hidup dan selama-lamanya bersama dengan Allah.